Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم نشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه هطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أزازا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. Masya Allah, luar biasa nih Kang Herdi. Kang Herdi nih dulunya, jadi informasi nih, Kang Herdi itu ternyata teman satu angkatan aku di kampus. Keren. Sehat, Kang Baru Herdi? ketemu lagi ya? Ah, Ya, iya bener. ya, Masya Allah. Nah, Kang Herdi ya gimana? udah siap nih nerima transferan ilmu nih? Ya, terima ya. Siap? Alhamdulillah ya siap. Ah, Alhamdulillah ini juga bisa belajar ini apa manajemen keuangan di milenial ya di masa depan iya ini. bener, bener. Ini pasti Emang pasti sangat dibutuhin nih buat teman-teman semuanya, ya bener. biar nggak boros gitu. Nah, betul, betul, betul. Biar target-target lainnya Bi- mungkin menikah salah satunya bisa Nah, itu tercapai bisa ya. jadi nah ya. Oke, Kang Iri, terima kasih sudah membacakan tilawatul Al-Quran. Semoga apa yang sudah dibacakan, apa yang sudah dilaksanakan tadi sama Kang Iri, insya Allah menjadi penggugur dosa, menjadi apa ya, membawa kebaikan untuk kita semua, khususnya di Amin webinar malam amin. hari ini ya. Amin. Oke, ini untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung, pasti sudah lihat posternya, e-flyernya udah lihat di Darul Quran. Siapa lagi nih yang nggak tahu beliau? Namanya, aku manggilnya Kak atau Ibu nih ya. Coba Ibu atau Kakak nih aku manggilnya Bu. Terserah aja nih manggilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terserah aja Dika manggilnya apa aja. Waalaikumsalam. Aku manggilnya Kakak aja ya, soalnya kayaknya Aduh. kayaknya umurnya nggak jauh. Boleh dipakai buat tebakan deh umurnya. Aduh, nanti yang dapat apa yang tahu umurnya bener dapat merchandise lagi ya. Oke, ini ada Kak Febiola Arianti nih. Beliau tuh Masya Allah kerennya. Ada beliau itu financial advisor dan edukator. ASPM, OJK dan pengawas syariah BNSP RI. Perencana keuangan syariah wanita pertama di Indonesia. Masya Allah. Ini aku kalau dengar kata kata pertama tuh berarti pionir nih, Bu. Aduh, Masya Allah, keren banget. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, ini Kak Feby nih. Aku manggilnya kakak aja ya, biar Boleh, yang lain juga boleh. sama ya. Jadi Kak Feby ini bakalan menyerap aura muda kita semuanya nih. Nih kayaknya
Soalnya banyak kayaknya yang seumuran anak saya ya. Wah, iya kayaknya banyak banget. Jadi nih KVB nih, malam hari ini bisa dikasih tahu dulu mungkin informasi dulu bahasan garis besarnya apa aja dulu sebelum kita masuk ke acara. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, saya tuh seneng banget diundang malam ini. Dan memang kalau saya pribadi dengan Daku itu sejarahnya sudah lama gitu ya, lama dengan teman-teman Daku karena alhamdulillah juga dekat dengan teman-teman Amil Zakat di berbagai organisasi, jadi memang sudah familiar nih sama teman-teman Daku, beberapa kali juga kolaborasi dengan Daku. Dan malam ini, luar biasa banget ini ya pesertanya, ada yang dari Banjarmasin tuh, Agung, betul. Waduh, dari yang jauh dan yang dekat, Masya Allah, inilah hikmah dari pandemi. Kalau dulu saya kalau ngisi-ngisi acara, saya harus terbang sana, terbang sini ya, kemana-mana, tapi sekarang ini Allah bisa kumpulkan kita dalam majelis yang mulia ini dengan teknologi. Nah, Malam ini kita akan membahas tentang, kalau judulnya sih ya, manajemen keuangan milenial di masa pandemi. Nah, ini judulnya sebenarnya menarik ya waktu saya dapat judul ini. Karena ada dua hal nih di dalam sini, yaitu kita bahas tentang milenialnya, kemudian tentang bagaimana milenial mengelola keuangan di masa pandemi, yang juga punya tantangan tersendiri. Jadi, memang kalau kita lihat, nah ini katanya kalau milenial kan nggak suka PowerPoint ya, jadi jadi malam ini kita ngobrol aja. So teman-teman kalau misalnya di tengah-tengah penjelasan saya mau ada kasih komen atau apa, silahkan di chat ya, di chat yang general, yang jangan yang ke direct message ya, di chat yang general supaya mungkin kita bisa lebih interaktif ya teman-teman ya. Betul. Kalau ngeliatin PowerPoint kayaknya agak-agak bete ya, katanya milenial tuh nggak suka PowerPoint. Kita senangnya ngobrol santuy, Kak, biasanya. Mari kita ngobrol santuy malam ini, Jumat malam ya. Jumat malam ini di akhir pekan, mari kita ngobrol berfaedah gitu. Betul. Nah, jadi memang bahasan kita malam ini tuh kita akan bahas dulu nih. Milenial itu kan punya banyak karakteristik ya. Mas Yusuf Hadi dan beberapa ahli yang lain juga sudah menggambarkan karakteristik dari milenial. By the way nih ya, milenial itu adalah orang yang lahir di tahun 1981 sampai 1996. Saya rasa nih kalau dari foto-fotonya masuk nih milenial ya, gitu. Terus tetapi biasanya milenial ini agak gandengan dengan namanya Gen Z ya, atau Generation Z yang lahir tahun 97 sampai 2012. Ini pasti ada sih di sini yang mungkin umurnya mungkin di bawah 24 tahun ya. Kalau perkiraan usia, kalau milenial sekarang ini usianya 24 sampai 39 tahun, dan Gen Z itu 8 sampai 23 tahun. Jadi mungkin nih partisipan malam ini ada di borderline antara milenial dan Gen Z. Nah, tetapi karena kita bahas milenial ya, udah kita bahas milenial malam ini, apa sih karakteristik milenial. Jadi kita akan bahas dulu ada beberapa karakteristik milenial yang sangat berpengaruh pada keuangan dari karakteristik keuangan dari milenial. Nah, itu bagian pertama ya akan kita bahas. Lalu kita juga akan bahas nih, karena ada pandeminya, udah milenial di masa pandemi. Nah, kita juga akan membahas apa sih karakteristik pandemi ini yang efeknya tuh sangat-sangat erat sekali dengan keuangan kita di secara umum. Nah, setelah itu baru kita udah tahu karakteristik milenial gimana, apa sih kelebihan kekurangannya dari milenial, apa yang harus diwaspadai, apa yang harus dikembangkan gitu ya. Baru nanti kita meramu nih, di akhir kita akan meramu milenial harus ngapain sih di masa pandemi gitu, secara manajemen keuangannya. Nah, itu garis besar gitu tuh Dika. Ini makin jadi penasaran nih. Aduh, aku yakin teman-teman juga makin penasaran. So, jadi Kak Feby aku serahin ke kakak semuanya ya. Jadi aku hari ini juga nggak akan sebatas nge-MC, tapi aku juga ikut belajar karena Masya Allah ini kayaknya aku banget nih. Nah,
Karena baik. belum lewat tanggal 15 udah pakai mode akhir bulan ya aku nih, bahaya dong. Iya, kayaknya gitu ya. Duit lewat Hmm. aja ya, Dik ya. Nah, gitu. Jadi silakan Kak Febi, aku serahkan waktu dan tempat enggak, waktu doang berarti ya, karena kan enggak Doang. satu Tempatnya tempat. masing-masing. Iya, benar. Silakan Kak Febi. Tafadhol. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dika. Terima kasih juga Daku Bandung nih yang Teh Triska, Teh Silvi, ya Kang Herdiansa yang tadi sudah membacakan ayat-ayat, bukan membacakan ya, menghafal ya. Luar biasa nih Kang Herdi ya. Menghafal dan kita bisa mendengarkan hafalan dari Kang Herdi tadi, alhamdulillah. Ya, baik teman-teman semua, teman-teman di sini kan rata-rata ada influencer yang mempunyai kiprah ya di dunia sosial media, dan insya Allah ini juga bisa menjadi amal soleh bagi kita semua ya, karena bahkan jari-jari kita tuh nanti akan bersaksi gitu ya, apa sih yang kita ketikkan gitu di sosial media. Dan sangat bahagia sekali bisa ketemu sama teman-teman influencer malam ini, dan ini influencer bukan sembarang influencer, ternyata influencer kebajikan yang memang berpartner dengan Darul Quran, Masya Allah. Nah, kita lihat dulu nih, pertama milenial. Tadi kita sudah sedikit ya bahas tentang milenial, umur berapa sekarang milenial, 24 sampai 39 tahun ya, kurang lebih. Tapi mungkin masih serempet-serempet juga ke Gen Z nih kalau partisipan malam ini. Nah, kalau kita lihat dari sensus penduduk yang diselenggarakan oleh Biro Pusat Statistik, hasilnya kemarin rangkumannya, ternyata Indonesia ini memang betul mempunyai yang disebut sebagai bonus demografi. Di saat banyak negara di dunia itu penduduknya itu mulai tua-tua gitu kan. Jadi mereka mulai kesulitan gimana nih ke depannya, karena ternyata angka kelahiran mereka sangat rendah. Kemudian yang sekarang tersisa adalah penduduk tua yang mungkin kalau kita lihat dari pengelompokan itu mungkin sisa yang baby boomer banyaknya itu ya. Yang baby boomer. Kalau saya Gen X, udah dikasih bocorannya nih. Kalau saya Gen X. Jadi, oh iya, sebelum itu mungkin ada yang saya nggak mau GR sih Dika, nggak mau GR kalau semua orang kenal saya ya. Jadi mungkin boleh nih sedikit ya, kenapa sih, mungkin teman-teman juga perlu tahu kenapa sih saya dari sampai hari ini tuh menggeluti dunia perencanaan keuangan. Sebenarnya dulu saya belajar perencanaan keuangan itu tahun 2004 ya, 2004. Itu sebenarnya untuk keperluan pribadi, karena walaupun saya lulusan Fakultas Ekonomi, rasanya kalau ngelola keuangan sendiri tuh nggak terlalu ngerti gitu loh, nggak terlalu paham gimana ya, karena kita diajarnya adalah untuk mengelola keuangan perusahaan, bukan mengelola keuangan sendiri. Jadi ngitung duit banyak tuh miliar-miliar, duit perusahaan, bukan duit sendiri. Nah, akhirnya saya belajar tentang perencanaan keuangan, termasuk juga adalah kelompok orang yang pionir di Indonesia untuk belajar ini tahun 2004. Dan setelah belajar, saya aplikasikan untuk diri sendiri, mulailah ada teman-teman yang nanya, mulainya ya, terus ada keluarga yang tanya, sampai kemudian akhirnya saya mulai memberanikan diri menulis dan lain-lain, memberikan pelatihan, alhamdulillah sampai hari ini. Jadi kalau dihitung-hitung sampai tahun 2021 ini mungkin hampir 17 tahun ya saya bergelut di dunia ini. Dan alhamdulillah di tahun 2016 ya sebenarnya saya dulu tidak menyangka bahwa ya memang tahu sih pionir, tapi nggak tahu kalau misalnya orang bisa menobatkan sebagai yang pertama. Tapi alhamdulillah tahun 2016 tuh dapat apresiasi ya dari APERKEI bahwa saya adalah perencana keuangan syariah wanita pertama di Indonesia. Alhamdulillah, semoga ini juga jadi berkah gitu ya. Yang tadinya hanya untuk diri sendiri, ternyata bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah, saya juga mungkin pengen mendorong nih teman-teman juga di sini juga untuk yuk kita semangat apa yang kita bisa kontribusikan untuk orang banyak gitu ya. Nah, oke, balik lagi ke bahasan kita. Ternyata milenial ini menurut Biro Pusat Statistik itu ada 25,87% dari populasi penduduk Indonesia. Nah, kemudian generasi di bawahnya yaitu Gen Z itu 27,94%. Jadi penduduk kita itu hampir 50% lebih itu muda.
Ya, nah ini yang mungkin kalau teman-teman dengar bahwa wah Indonesia itu punya bonus demografi gitu ya. Nah inilah yang disebut sebagai bonus demografi, di mana kita itu punya lebih dari 50% penduduk yang usianya muda. Nah kalau kita eh, kalau kita kaitkan nih dengan apa sih artinya penduduk muda itu? Nah, tentu saja penduduk muda yang lebih dari 50% ini adalah mereka yang akan mewarnai daripada apa yang terjadi pada negara kita. Artinya pilihan mereka secara politik, secara ekonomi, ya, secara yang lain, secara sosial itu akan mempengaruhi wajah daripada negara kita. Nah, oleh karena itu kalau kita kaitkan lagi nih ke ayat di mana kita dianjurkan untuk meninggalkan anak-anak yang kuat. Ya, pasti teman-teman udah tahu ya ayat itu. Bahwa kita tuh dianjurkan untuk meninggalkan anak-anak yang kuat, jangan meninggalkan anak-anak yang lemah. Nah, kita ini adalah anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua kita. Dan kita itu sekarang, orang tua tentu saja sudah membekali ya, dengan pendidikan, dengan yang lain-lain. Nah, sekarang dengan usia teman-teman seperti ini, maka kita harus menjadi generasi yang kuat. Si 50% lebih ini tidak akan ada artinya kalau kita tidak menjadi generasi yang kuat. Nah, salah satu kekuatan yang harus dipupuk adalah kekuatan secara finansial. Nah, ini yang mungkin membingkai ya pembahasan kita malam ini. Kita bukan hanya bicara tentang, aduh gimana ya biar nggak boros, atau aduh gimana ya biar uangnya bisa dimanfaatkan dengan baik. Tapi yuk mari sama-sama kita letakkan perspektif kita bahwa kita harus menjadi generasi yang kuat. Salah satu kekuatan kita adalah kekuatan secara finansial. Karena kalau kita kuat, kita bisa jadi kuat untuk orang lain. Ya, coba teman-teman ya. Kalau kita kuat, kita bisa jadi kuat untuk orang lain. Dan ini mungkin sejalan banget nih dengan apa yang dilakukan oleh Daku ya. Bukan hanya memuliakan Al-Quran, menghafal Quran, membedah Al-Quran, tapi juga Daku kan banyak kegiatan-kegiatan sosial ya, kegiatan sosial, berkiprah juga secara sosial di pelosok Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, yuk mari generasi muda kita kuat supaya kita bisa kuat untuk orang lain. Simpelnya gini deh, kalau misalnya kita itu pengen sedekah, pengen berbagi ya, kalau kita sendiri juga masih belum kuat, tentu saja berbaginya kita nggak akan terlalu optimal. Nah, tapi kalau kita kuat, kita bisa memanage keuangan kita dengan baik dan lain-lain, kayaknya berbagi itu akan jadi lebih enteng. Nah, saya ingin sedikit membicarakan tentang tesis saya. Jadi saya tuh waktu ngambil S2 yang kedua, itu saya bikin tesis tentang zakat dan perencanaan keuangan. Jadi, hipotesa saya adalah bahwa orang yang bisa mengelola keuangan dengan baik itu dia akan satu, bisa lebih ringan dalam berzakat, kedua, bisa lebih tepat jumlah, tepat waktu, tepat semuanya dalam berzakat. Nah, coba teman-teman bayangin ya, kalau misalnya kita mau bayar zakat penghasilan nih, gitu ya, zakat penghasilan. Kan berarti kita harus mendata ya, penghasilan kita tuh berapa dari mana aja selama masa haulnya, oke? Nah, kalau misalnya nih teman-teman, catatan keuangan kita acak-acakan, kita juga nggak tahu nih uang masuk keluar kita gimana, berapa yang kemudian, bagaimana mana nih aset-aset kita yang sudah jatuh kewajiban zakatnya. Boleh jadi ya teman-teman, kita tuh kurang bayar zakat. Boleh jadi ya. Kalau pajak kurang bisa ditagih tuh sama Ditjen Pajak ya. Tapi kalau zakat kan itu semua adalah tanggung jawab kita. Jadi yuk setelah tadi bingkai yang pertama adalah kita harus kuat supaya kita bisa dikuat untuk orang lain. Yang kedua, yuk mari kita jadikan perencanaan keuangan ini sebagai juga sarana supaya kita optimal dalam ibadah-ibadah kita yang bersangkutan dengan harta. Jadi udah 2 poin ya tadi ya. Jadi biar kita bisa kuat untuk orang lain. Yang kedua adalah supaya kita bisa optimal nih masalah ibadah yang berhubungan dengan harta. Zakat kita bisa tepat waktu, tepat jumlah ya, dan tepat sasaran. Kalau nggak bisa bagiin sendiri, ya titipin aja ke Daku. Bener nggak Dika ya? Titipin Betul, aja betul. ke Daku. Ya kan? Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat nih.
Ada beberapa karakteristik dari milenial yang menonjol, ya. Karakteristik milenial tuh banyak, ya. Sampai ada buku yang judulnya Millennial Kills Everything. Wah, Karena memang milenial itu kayak game changer gitu ya. Jadi mereka merubah banyak hal-hal yang selama ini sudah berjalan itu dirubah oleh milenial ini. Karena memang daya rubahnya sangat besar gitu ya. Nah, jadi kalau karakteristik yang menonjol pada milenial dan berpengaruh pada keuangan, ya menurut menurut pengalaman, pengamatan, konsultasi yang datang pada saya ada beberapa. Ya, yang pertama adalah milenial sekarang ini kalau kerja nggak kayak bapak atau ibunya yang dulu. Kalau bapak ibu kita yang dulu kerja di satu perusahaan dari masuk sampai pensiun, ya kan? iya, Nah, iya. tapi kalau milenial enggak. Milenial itu disebut sebagai orang yang menyukai fleksibilitas. Nah, jadi kayak sekarang nih, WFH ya. Milenial Iya, tuh iya. seneng banget gitu. Iya, Milenial betul, tuh betul. seneng banget, ya kan? Nggak usah ke kantor, nggak usah pakai baju formal, Iya, ya kan? Bisa mager PW di rumah tapi kerjaan beres, ya kan? betul. Jadi bisa kerja dari mana aja, bete di rumah pindah kerja di mana, remote worker gitu kan. Jadi yang pertama yang berkaitan dengan pekerjaan, milenial itu adalah orang yang sangat menyukai fleksibilitas jam kerja, mereka dinamis sekali gitu. Kemudian mereka juga banyak yang jadi remote worker, kantor pusat di Singapura, orangnya di Banjarmasin gitu kan. Bisa sekarang Bisa ini. tuh. Jadi mereka sangat dinamis. Kemudian fenomena WFH kalau untuk baby boomer atau Gen X kayak saya itu banyak yang stres karena WFH ya. Tapi kalau baby boomer kalau milenial sama Gen Z nyantai, santuy gitu kan. Mereka malah Iya. seneng gitu kan. Malah seneng dengan WFH. Tentu saja bukan kita seneng sama pandeminya ya, tapi Hmm. pilihan untuk bekerja di rumah itu ternyata sangat disukai oleh milenial dan Gen Z. Nah, kemudian yang berikutnya, tadi saya sudah bilang kan kalau namanya milenial itu nggak kayak orang tua kita dulu gitu ya. Masuk satu perusahaan dari masuk sampai pensiun di situ puluhan tahun, kerja 35 tahun di perusahaan yang sama. Nah, kalau milenial nggak gitu. Milenial ini job hopper atau suka loncat-loncat pekerjaan ya. 6 bulan di sini pindah lagi, nanti 3 bulan di sana pindah lagi dan lain dan lain. Nah, ada mana mau ini nama siapa Wah, Jadi bentar, bentar. Ini buat teman-teman. Nah, udah di mute nih, dari buka. kasih. Oke, Oh, oke, oke. ini Lanjut, ada lanjut, Kak. Kang Maulana Kurnia ya, Daku Jogja. Oh, hidup Assalamualaikum. milenial Hidup katanya. milenial. Baik, dia job Lanjut, hopper Kak. ya, job Mm-mm. hopper. Jadi pindah-pindah kerjaan untuk milenial itu udah biasa gitu. Sementara orang tuanya mungkin stres lihat anaknya pindah-pindah kerjaan ya. Nah ini mungkin dialami juga nih sama teman-teman ya. Suka banyak friksi sama orang tua. Karena ini gimana sih pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Buat mereka itu biasa. Ya karena apa yang dicari. Kalau generasi sebelumnya mereka memang cari stability dan loyalitasnya tinggi sama perusahaan. Kalau milenial enggak gitu. Milenial mencari experience dalam hal segala macam hal. Dari lifestyle-nya cari experience, pekerjaannya pun cari experience. Nah, ini yang harus dipahami. Nah, kemudian milenial itu orang yang sangat menikmati hidup. Jadi mereka tuh pengen banget experience life gitu kan, experience life. Jadi daripada misalnya beli perhiasan, kalau generasi yang lalu kan nyimpen ya, beli emas, beli apa. Nah kalau milenial enggak, daripada beli emas, mendingan, aduh kita liburan, nabung tuh buat liburan ke tempat yang seru gitu. Karena mereka ingin mengalami kehidupan ini secara penuh gitu kan. Ya, Nah, betul, betul. kemudian, tapi di sisi lain karena milenial ini sangat akrab dengan sosial media, sangat teknologi literate, ya. Jadi kadang-kadang secara psikologis juga ada, kita ngelihat orang kayak gitu, aduh pengen juga. Ada namanya FOMO ya, fear of missing out. Nah ini besar banget di
milenial, dan ini berpengaruh sama keuangan. Ya banyak kemudian yang keuangannya kedodoran karena yaitu konsentrasinya experience life, pokoknya liburan aja dulu lah, pakai kartu kredit deh gitu kan, nyicil deh pokoknya liburan dulu. Nah ini banyak yang terjadi seperti itu, walaupun nggak semuanya ya. Maaf nih kalau ada milenial yang udah oke banget nih di sini. Kemudian yang berikutnya adalah milenial ini suka banyak friksi dengan generasi sebelumnya, generasi orang tuanya, karena pilihan yang dibuat berbeda. Lalu kemudian mereka juga melihat, ya milenial tuh banyak melihat kesalahan-kesalahan yang dilakukan atau hal-hal yang dilakukan oleh generasi sebelumnya dan mereka nggak mau melakukan itu. Jadi mereka tuh anxious, sebenarnya anxious tuh kayak gelisah gitu ya, gelisah. Aduh saya tuh nggak mau misalnya ngelihat orang tuanya 35 tahun di kerjaan yang sama, tiap hari rutinitasnya seperti itu. Nah, buat anak milenial itu tuh gelisah ngelihat yang kayak gitu. Ih, hidup kok gitu-gitu aja sih gitu kan. Nggak bete apa gitu kan, nggak bosen apa gitu kan. Nah, lalu kemudian di sebagian anak milenial ini juga unfortunately ya sayangnya mereka itu juga menjadi sandwich generation. Ya, sandwich generation itu artinya jadi mereka yang sekarang mungkin di keluarganya mempunyai kemapanan ekonomi yang cukup baik walaupun masih milenial nih ya karena memang mungkin begitu dinamisnya pekerjaannya. Jadi secara ekonomi baik. Nah, mereka itu juga terjepit antara dua generasi. Misalnya mereka sudah menikah, berarti kan mereka harus menafkahi keluarganya tapi juga harus menanggung kehidupan orang tuanya. Nah, ini banyak yang terjadi sandwich generation. Nah, kemudian satu hal lagi juga yang terakhir yang menonjol di milenial yang pengaruh pada keuangan adalah masalah ownership. Jadi milenial tuh sekarang kayak perlu nggak sih punya mobil? Mereka rata-rata bikin ya kalau masih ada taksi online ngapain pakai punya mobil, ya kan? Oh iya benar-benar. Ngerawatnya Setuju. repot, ngerawatnya repot, bayar pajak, mesti bawa ke bengkel, ya kan? Belum kalau harus nyetirnya, apanya segala macam. Jadi masalah ownership nih atau kepemilikan untuk anak milenial itu tidak tidak dianggap sepenting seperti generasi orang tua mereka gitu. Kalau generasi sebelumnya kan perlu nggak punya mobil? Ya perlulah gitu. Emang kemana-mana mau pakai apa gitu kan? Tapi kalau anak milenial enggak, ya nggak apa-apa nggak punya mobil. Mobil banyak, tinggal manggil pakai aplikasi ya nggak? Gitu. Tinggal milih aja gitu, mau mobil apa, mau naik motor boleh, mau naik mobil boleh. Jadi itu karakteristik yang berpengaruh ya sama keuangannya. Oke. Nanti gimana pengaruhnya nanti kita lihat ya. Kita step by step. Step by step. Nah, kita udah tahu tadi itu hal-hal yang karakteristik milenial yang pengaruh sama keuangan dia. Nah, milenial ini juga punya hal yang karena mereka punya karakteristik itu, jadi secara keuangan ada nih hal-hal yang boleh dibilang agak negatif gitu ya, negatif atau kurang apa ya, kurang menunjang ya untuk keuangan mereka yang muncul sebagai akibat dari karakteristik itu. Nah, yang pertama adalah karena mereka itu dari segi segala macamnya dinamis, ya. Dunia anak milenial tuh kan cepat, ya. Semuanya wireless. Uang, perlu bawa dompet nggak? Nggak perlu. Malah dompet juga nggak perlu ya. Perlu bawa dompet nggak? Nggak perlu. Enggak. Bawa handphone aja. Betul. Semuanya udah di handphone gitu kan. Semuanya udah bisa di handphone. Jadi dunia mereka tuh cepat, dinamis, wireless gitu ya. Semuanya tuh kasat mata gitu. Nah, tetapi tidak stabil. Jadi banyak yang keuangannya nggak stabil. Jadi secara pendapatan udah oke banget. Saya juga tahu nih teman-teman influencer mungkin ya, Masya Allah nih gitu kan. Secara penghasilan udah lumayan. Tapi karena dunianya dinamis, jadi itu kebawa ke keuangannya jadi kurang stabil. Gitu. Jadi kayak naik turun juga tuh. Lagi dapat duit banyak, langsung 1001 rencana gitu kan. Tapi begitu pendapatannya nurun, ya udah diem tiarap dulu. Itu kan jadinya Langsung nggak. check out ya. Check out yang ada di aplikasi-aplikasi itu Iya, langsung. langsung gitu kan. Udah di love-nya 99 item kayak gitu. Nah, kemudian itu yang pertama ya. Jadi mereka dinamis tapi ada instability. Nah, ini juga perlu kita perhatikan. Yang kedua, karena mereka tidak merasa penting. Aduh, rumah misalnya beli rumah, aduh
nanti dulu lah gitu. Masih bisa misalnya sewa, atau karena mereka perlu misalnya berada di lokasi tertentu yang mana rumah di situ mahal, ya udah nyewa aja dulu. Yang penting punya tempat untuk tinggal dulu, karena toh kegiatan mereka itu tidak terpengaruh dengan rumah mereka besar atau kecil, ya kan? Misalnya dapurnya kecil, ya bisa pakai aplikasi juga kan masaknya gitu. Gitu. Betul, Ya, betul. ya jadi kita bisa membayangkan ini kehidupannya milenial ya. Jadi mereka tuh banyak yang menunda ownership aset. Nah, kenapa ini bukan menjadi hal yang kurang menunjang ya bagi keuangan mereka, karena penundaan untuk membeli aset ini seringkali membuat orang tuh lengah gitu. Lengah dalam arti karena aset ini kan naik terus ya nilainya. Sementara kemampuan kita untuk membeli aset juga ada masanya. Jadi kalau lagi produktif, lagi tinggi-tingginya, nah itu adalah peluang kita untuk beli aset. Tapi banyak yang kemudian mengabaikan dan melewatkan kesempatan itu. Jadi nunda-nunda tuh nanti aja sampai pada satu saat mereka perlu. Nah itu harga sudah melambung tinggi gitu dan mereka belum membuat perencanaan bagaimana membeli aset. Kemudian yang ketiga, apa yang disebut sebagai cash flow trap. Nah cash flow trap ini defisit tapi nggak kerasa, ya. Jadi keuangannya tuh sebenarnya minus nih, tapi nggak kerasa gitu. Contoh yang kayak tadi Dika bilang tuh, Dika, gajian tanggal 1. Kok tanggal 10 udah mulai kunang-kunang gitu kan. Sering banget itu kayaknya. Tanggal 15 udah deg-degan gitu ya. Tanggal 20 tekanan darah mulai nggak stabil gitu kan. Betul. AC di ruangan ngedadak jadi panas, Bu, kalau kayak Panas gitu. gitu Iya. kan. Nanti udah tanggal 25 tuh udah mulai tuh puasa Daud aja apa ya gitu. Atau lagi gitu Iya, bener-bener kayak. ada utang puasa apa nih, kita puasa aja deh gitu sampai nanti gajian lagi gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi mereka minus tapi nggak kerasa. Terutama ini untuk para milenial yang mempunyai penghasilan tetap, itu sangat rentan untuk cash flow trap ya. Jadi karena mereka tahu tanggal segini bakal ada masuk uang lagi nih gitu kan. Jadi ya udahlah kalau sekarang udah mulai nipis nih atau mulai habis, nggak apa-apa kali ya kita pakai gesek dulu atau apa dulu. Nah sebenarnya kalau kita hitung itu kan sebenarnya uang keluar sama uang masuk udah nggak match ya. Udah lebih banyak keluarnya dalam arti lebih defisit, tapi tidak terasa karena masih ada menggunakan sumber-sumber keuangan lain yang bukan pendapatan, misalnya dari utang, dari kartu kredit dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian karena mereka tuh milenial tuh experience life banget, jadi pengeluaran-pengeluaran untuk experience life ya atau experience expenses itu cenderung tinggi. Nah, contohnya mereka tuh adalah orang yang ya sebelum pandemi ya kita bisa lihat mereka tuh orang yang travel intensively. Jadi mereka tuh seneng banget travel. Nah, tentu saja di masa pandemi ini agak direm ya, agak direm, gelisah juga nih milenial mau kemana gitu liburannya kan. Atau kemudian mereka juga banyak pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya itu kayak kenapa kemudian traveling, kuliner itu menjadi pengeluaran yang besar di milenial karena mereka itu lebih senang mengalami sesuatu gitu, experience something daripada aduh ditahan deh keinginannya saya nabung dulu atau apa dulu. Nah, itu buat mereka tuh prioritasnya agak di bawah tuh kalau misalnya untuk kayak gitu. Jadi experience life agak di atas prioritasnya. Nah, kemudian salah satu juga hal yang mempengaruhi dari keuangan, ini bukan masalah keuangan ya, ini tidak ada hubungan dengan angka, tapi ini karakteristik milenial. Karena milenial itu kan sangat involved sama teknologi. Kontak face to face itu kadang-kadang nggak banyak karena semuanya lewat gadget ya, WA-an sama teman, bahkan kalau mau ngobrol ngirim voice note kan gitu, bukan telepon. Iya. Ngirim voice note. Jadi feel untuk face to face communication untuk milenial ini harus diakui agak kurang ya, agak kurang. Jadi interpersonal skill dan lain-lain tuh agak kurang. Kalau skill berkomunikasi lewat teknologi, wah jagoan banget gitu dengan segala platform yang digunakan dan cara yang digunakan gitu ya.
Tetapi kalau kita bicara tentang interpersonal skill yang face to face, ini memang ya itu adalah konsekuensi dari teknologi dan konsekuensi dari cara berkomunikasi yang dilakukan sebagian besar oleh milenial. Nah, jadi komunikasi verbal dan interpersonal skill ini juga agak kompromis nih, agak apa ya, tidak mungkin seintens yang digunakan oleh generasi sebelumnya. Nggak jelek, ini nggak jelek ya, karena ini memang zamannya. Tapi ini yang harus kita akui. Nah, ini efeknya kemana nanti? Tunggu ya. Efeknya kemana nih? Tunggu. Nah, tapi kalau tadi kita bicara tentang hal-hal yang mungkin agak mempengaruhi secara negatif keuangan, tapi ini ada hal-hal yang merupakan karakteristik atau yang dilakukan oleh milenial yang memang berpengaruh sangat baik untuk keuangan. Yang pertama, milenial ini kan sangat akrab sama teknologi. Apapun gitu ya, segala kemudahan hidup yang menggunakan teknologi dikuasai oleh milenial. Mereka tuh sangat menguasai ini. Dan ini bisa yang baik ya untuk mereka. Contoh, sekarang ini milenial tidak terlalu loyal sama merek. Ya, kenapa milenial nggak terlalu loyal sama merek? Karena mereka compare. Mereka cari rating. Kalau mau beli sesuatu mereka compare. Mereka cari reviewnya, mereka cari ratingnya, mereka cari testimoninya. Jadi merek itu nggak seloyal orang dulu. Kalau kita tanya baby boomer apalagi, atau kita tanya Gen X kayak saya, merek itu masih penting. Kalau beli misalnya, beli mentega apa? Ya udahlah, merek yang depannya yang biru, B itu ya, yang biru itulah ya, ya. gitu. Jadi mereka tuh fanatik. Nah, kalau milenial enggak, mereka akan compare. Ternyata ini ada nih merek lokal, ya kan? Merek lokal, kualitasnya lebih bagus. Ternyata mereka ngebantu petani dan lain-lain. Karena informasi itu bisa didapatkan oleh milenial, maka pertimbangan buying decision mereka jadi beda dengan generasi sebelumnya. Merek nggak terlalu loyal, ya kan? Nah, udah gitu, yang berikutnya, karena cepat ya, milenial ini kan cek gitu ya. Karena mereka menguasai teknologi, komunikasi, informasi, mereka tuh sangat kaya informasi, semuanya serba cepat, gitu kan. Artinya hal-hal cepat juga menjadi usang bagi milenial ini. Ya, banyak cepat jadi usang, tapi ada nih kebaikannya. Karena cepat, jadi respon dari milenial untuk segala sesuatu hal ini juga cepat. Nah, kita nggak usah lihat yang jeleknya lah ya, kita lihat yang bagusnya nih. Kita yang lihat yang bagusnya. Yang bagusnya tentu saja mungkin relevan ya sama teman-teman dan relate nih sama teman-teman influencer. Misalnya kita ingin kolaborasi untuk mengangkat campaign hal yang baik nih. Ada satu program misalnya dari Daku yang kita akan angkat, kita mau campaign sama-sama karena program ini bagus banget membantu masyarakat dan lain-lain. Ini cepat banget kalau milenial. Ya kita lihatlah dengan sekarang aja mau sedekah, tinggal kita nggak usah sibuk-sibuk cari orangnya ya. Kita mau sedekah nih jam 3 malam, ya Allah pengen sedekah gitu kan. Nggak bisa tidur, ya Allah gelisah hati saya pengen biar tenang, saya pengen sedekah. Jam 3 malam bisa sedekah, tinggal ambil HP, ya kan, transfer, lihat-lihat programnya atau apa, saya mau ini gitu. Atau juga misalnya kayak teman-teman nih, mau kolaborasi untuk berbuat kebaikan. Nah ini milenial cepet banget, ini salah satu kelebihannya milenial. Kemudian, yang tadi saya sudah bilang mereka information rich ya, jadi nah, ini tantangannya kalau misalnya memarketingkan, menjual, menawarkan kepada milenial ini nggak bisa kaleng-kaleng karena mereka information rich gitu. Jadi apa yang diklaim oleh produsen itu mereka bisa mengcounter dengan informasi yang mereka cari sendiri. Nah, ini juga hal yang baik. Jadi bisa punya peluang untuk jadi smart shopper, bisa jadi punya peluang untuk menjadi pembeli yang lebih bijak ya. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, kemudian milenial juga ini membuka banyak opsi ya. Opsi itu gini, karena wireless, teknologinya wireless semuanya, cash juga sekarang udah cashless, semuanya udah nggak kelihatan. Jadi opsi untuk milenial ini sangat terbuka lebar. Kalau dulu yang namanya generasi saya atau sebelum saya, yang namanya kerja di perusahaan asing itu yang mesti angkat koper pergi ke negara yang dituju kan, gitu. Iya. Kalau sekarang milenial
di Banjarmasin bisa kerja untuk perusahaan di Swiss gitu kan, yang di mana tadi, yang di Ponorogo bisa kerja untuk perusahaan yang di Turki dan lain-lain gitu. Jadi eh, more option untuk milenial ya, karena penguasaan teknologi. Oke, itu tadi kita bahas milenial ya, bagian yang milenialnya. Kita udah tahu nih, oke, karakteristik milenial seperti ini, kerangka berpikirnya seperti apa. Nah, sekarang kita bahas pandemi nih, Dika. Iya, iya. Yang sedang kita alami sekarang, udah mau setahun ya? Iya, Kak, ini udah ulang tahun nih si coronavirusnya. Saya ingat 16 Maret itu adalah hari pertama kita PSBB. Bener ya, Dik ya? Ah, betul betul. Maret ya, iya. Ya, Iya. saya tanggal 12 Maret itu masih ke Jakarta, masih meeting di Jakarta, kesana kesini, pulang naik kereta, tanggal 15-nya ada pengumuman, tanggal 16 kita semua harus diam di rumah. Ya, Masya Allah. Jadi kalau saya sih nggak bilang kita ini ya, diam di rumah. Kita masuk pesantren. Ah, betul betul. Kita masuk pesantren nih teman-teman ya. Udah setahun. Biasanya kan kita kalau pesantren Sabtu Minggu gitu ya Dika ya, atau pesantren Ramadan gitu Iya, ya. pesantren kilat kan ya. Iya, atau pesantren mungkin waktu masih sekolah dulu, pesantren pas liburan sekolah. Nah, Masya Allah sekarang Allah memasukkan kita ke pesantren yang hampir setahun. Ya, satu negara masuk pesantren, kita semua bareng-bareng ya. Mudah-mudahan kita semua tuh bisa menyikapi ini sebagai orang beriman ya. Amin. Karena bagi orang beriman itu kan semua perkara itu baik ya. Mudah-mudahan aja nih kita diberi kekuatan oleh Allah untuk menyikapinya seperti itu. Dan apa yang kita lakukan malam ini nih, kita membahas gimana sih manajemen keuangan di masa pandemi. Nah, ini juga salah satu ikhtiar kita gitu kan. Ikhtiar kita untuk melihat masa pandemi ini dari perspektif yang lebih baik, bahwa ini baik buat kita. Karena ada masa pandemi ini, kita jadi mikir, aduh keuangan saya mesti gimana nih, gitu kan? Ya nggak? Betul. Kalau nggak ada pandemi, kayaknya santuy Wallace aja kayaknya ya. Iya, benar. Everything is okay, gitu kan? Iya. Everything is okay. Tapi karena ada pandemi ini, hikmahnya, jadi kita berpikir, oke, ini ternyata pandemi ini efeknya lumayan. Terus saya harus gimana? Oke. Nah, sekarang kita lihat nih, pandemi ini apa sih, mengajarkan apa nih untuk kita selama ini dari sisi keuangan? Pertama, pandemi ini menyebabkan adanya ketidakpastian yang jauh lebih tinggi. Yang namanya ketidakpastian itu selalu ada ya. Sunatullah lah gitu ya. Tetapi setelah pandemi ini ketidakpastiannya jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena salah satu faktor penting yaitu pertanyaan kapan sih pandemi ini selesai? Gak ada yang tahu jawabannya. Ya kan? Walaupun vaksin udah ada dan lain-lain, gak ada yang tahu jawabannya. Jadi sekarang ini kita berada dalam masa yang penuh dengan ketidakpastian. Kedua, ternyata pandemi ini mengajarkan kita untuk hidup secara lebih rasional. Ya. Jadi gini, sebelum pandemi kita itu kan kadang-kadang gaya hidup kita kadang-kadang suka nggak match nih sama sebenarnya pendapatan kita. Kenapa? Karena pada saat sebelum pandemi kita tuh gampang banget untuk memproyeksikan sesuatu citra atau image yang jauh berbeda dengan keadaan aslinya. Jadi kalau sebelum pandemi pencitraan tuh gampang banget gitu kan. Betul. Misalnya nih, pengen memperlihatkan bahwa kita tuh orang yang kalau lagi bete di rumah terus ya udah pergi kok ngopi kafe ke tempat yang gimana gitu. Ya kita kan tinggal pergi ke sana aja. Order minuman satu, foto, langsung upload, udah kelihatannya kok kayaknya hidupnya enak banget gitu kan. Nah, tapi sekarang ini di masa pandemi kita tuh dipaksa untuk benar-benar tahu, come on, hidup kamu itu ada di mana levelnya dan be rational, gitu kan? Karena sekarang mau pencitraan mau kemana? Kan nggak boleh kemana-mana gitu kan? Terus misalnya mau sok-sok gimana juga, ya gimana semua orang susah gitu ya. Nah, jadi gaya hidup yang lebih rasional. Kemudian hal ketiga yang diajarkan oleh pandemi ini adalah bahwa likuiditas itu penting.
Dika dan teman-teman, awal pandemi bulan Maret, saya tuh sudah sering nulis, dan dalam setiap sharing saya selalu bilang siapin dana darurat, karena pandemi ini akan agak panjang. Dan kalaupun misalnya selesai, efek secara ekonominya akan masih perlu waktu untuk selesai. Jadi kita perlu siap-siap. Cash is king. Jadi jangan dibuang-buang cashnya, tolong dijaga level cash-nya dengan lebih baik, likuiditas dijaga. Ya. Ternyata memang betul, mulai bulan Mei 2020, itu saya sudah mulai menerima banyak input, informasi dari masyarakat, ada yang konsul juga dan lain-lain. Banyak sekali yang bulan Mei itu sudah terjerat pinjaman online. Aduh, pinjol, iya. Ya, Betul, jadi dan betul. itu yang sudah itu Dika, yang sudah bertumpuk-tumpuk itu, gitu kan? Iya. Jadi banyak yang sudah pinjaman online. Lalu kemudian ternyata masuk Juni pertengahan, itu sudah banyak yang jam kerja dikurangi, ya. Kemudian juga PHK sudah mulai lebih Iya. banyak dan lain-lain. Jadi memang likuiditas penting. Dan ternyata ini teman-teman kalau boleh saya share ya, keluarga Indonesia itu memang nggak siap menghadapi pandemi secara keuangan. Kenapa? Karena mereka nggak punya dana cadangan. Jadi begitu pendapatannya turun, itu udah mulai langsung kan tadinya mungkin harusnya mulai ngambil tabungan dulu gitu ya, atau apa. Langsung loncat nih. Dari mantap atau makan tabungan langsung next gitu kan, karena tabungan juga nggak ada, jadi Iya. manset, makan Aduh. aset, mulai Aduh. menjual aset-aset ya, yang itu yang terjadi. Kemudian hal berikutnya yang diajarkan oleh pandemi ini adalah kita harus hati-hati dengan hutang. Awal pandemi bulan Maret itu masalah kredit macet, masalah orang nggak bisa bayar cicilan itu sudah mulai mengemuka, sampai akhirnya kan pemerintah membuat kebijakan yang mana bisa dilakukan restrukturisasi kalau yang punya hutang. Nah, dan ternyata pas masa pandemi ini terbuka, masyarakat Indonesia itu berani berhutang, takut investasi. Ya. Jadi kalau berhutang berani banget. Ya, bahkan kadang-kadang nih saya banyak menemukan ada yang bilang gini, Teh, saya tuh kalau nggak punya utang nggak semangat hidup katanya. Aduh, salah. Ada loh yang bilang kayak gitu. Jadi kalau dikejar utang tuh saya jadi semangat gitu Jadi ya. lari gitu ya. Iya, kayak dipecutin gitu kali ya mungkin. Diingetin utang gitu kan. Nah, jadi terbukalah bahwa memang selama ini banyak sekali keluarga yang nggak patuh tuh sama aturan bahwa kalau cicilan utang itu maksimal 30% dari pendapatannya. Jadi banyak yang cicilan utangnya di level 40%, 50% dari pendapatan. Nah, begitu pendapatannya turun, tentu saja mengambil persentasenya lebih besar. Dan yang tersisa untuk konsumsi menjadi sangat kecil. Nah, ini. Jadi pandemi ini mengajarkan kita hati-hati dengan hutang. Ini sejalan ya dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, hati-hati dengan hutang, gitu kan? Gitu. Kemudian yang berikutnya yang diajarkan juga oleh pandemi ini adalah masalah komunikasi. Komunikasi keuangan baik dengan keluarga maupun dengan pasangan. Nah, banyak anak-anak yang terpaksa ya harus yang tadinya merasa bahwa hidupnya baik-baik saja, orang tua juga tidak pernah terbuka tentang masalah keuangan, atau anak tidak pernah diajak bicara tentang keuangan. Di masa pandemi ini anak mendadak harus belajar banyak ya. Jadi kebetulan saya juga ada mahasiswa-mahasiswa gitu ya yang tiba-tiba orang tuanya kehilangan pekerjaan, nggak bisa bayar semesteran, dan lain-lain sebagainya. Dan itu terjadi di masa pandemi. Sebelum pandemi semuanya lancar-lancar aja. Nah, jadi ternyata di masa pandemi ini kita ngobrol dengan keluarga itu penting. Dan bukan hanya ngobrol yang di permukaan, tapi komunikasi tentang keuangan juga sangat penting. Karena ternyata di masa pandemi ini pasangan jadi lebih sering bicara uang,
Keluarga juga jadi lebih sering bicara tentang keuangan. Sayangnya, pasangan maupun keluarga jarang-jarang nih membahas tentang keuangan. Akhirnya nggak biasa. Nah, kalau orang nggak biasa tiba-tiba harus intens membicarakan sesuatu, rawan friksi. Nah, mungkin teman-teman ya udah baca juga berita ya, di masa pandemi ini kan ternyata angka perceraian naik nih, Dika ya, dan juga Iya, iya. teman-teman. Dan itu ternyata banyak juga disebabkan oleh masalah ekonomi. Nah, oke. Iya. Kita udah lihat nih milenial, kita udah lihat masalah pandemi. Nah, sekarang the big question adalah, terus milenial harus gimana? Ya kan? Mesti gimana nih? Gitu. Oke. Yang pertama, let's go back to basic. Ya, jadi gini, kedinamisan yang ada dalam kehidupan milenial itu merupakan konteks di mana milenial berada. Emang dunianya udah seperti itu. Ya, dunianya memang sudah seperti itu. Tetapi jangan dilupakan bahwa untuk menunjang itu kita perlu stabilitas keuangan. Jadi boleh aja mau pindah kerja 3 bulan sekali, silahkan gitu ya. Mau apa silahkan. Tapi ayo kita kuatin dulu basicnya. Apa sih basic itu? Nah, yang pertama kita mesti benar-benar paham dan mengerti sebenarnya level kehidupan kita tuh ada di mana. Jadi yuk kita jujur. Kalau gaji kita cuma 7 juta, hidup kita jangan 10 juta. Ya. Iya, betul. Gitu. Atau jangan sosokan hidup 10 juta gitu kan. Kalau gaji kita 7 juta, nah level hidup kita tuh baiknya di 6 juta atau 5 juta. So, living below your means. Ya, yuk mari. Itu yang basic pertama. Paham banget. Saya baru segini nih penghasilannya. Jadi nggak usah sok kaya gitu kan. Nggak usah pengen kelihatan gimana. Ayo kita stabilin dulu nih. Kita bangun fondasi. Oh ya, dan milenial ini sekarang kan usianya sekitar katakanlah 20 sampai 30 lah ya, kebanyakan yang mungkin partisipan di sini. Ini merupakan saat yang sangat menentukan untuk membangun fondasi yang kuat bagi keuangan teman-teman. Jadi jangan diremehkan nih usia sekarang. Kenapa jangan diremehkan? Ternyata banyak yang membuat kesalahan-kesalahan fatal di rentang usia ini 20 sampai 30 yang perlu waktu banyak untuk memperbaikinya. Contoh, kesalahan terjebak kartu kredit. Banyak kejadian di usia 20 sampai 30. Ya. Atau misalnya kesalahan terlalu agresif dalam berbisnis. Akhirnya minjem uang sana sini. Terjadi di usia 20 sampai 30. So, ini merupakan masa yang penting. Teman-teman harus fokus, konsentrasi karena ini adalah masa untuk meletakkan dasar bagi keuangan teman-teman. Landasan solidnya ada di sini. Kemudian yang kedua nih, yuk kita pastiin, basic yang kedua, memastikan bahwa cash flow kita nggak defisit. Jadi benar-benar know your numbers, ya. Jadi namanya keuangan itu nggak bisa cuman diingat-ingat di sini, kan kepala kita banyak ya pikirannya ya. Nggak bisa cuman, oh ya kemarin saya keluar uang segini. Nah tapi tiba-tiba ngecek ke ATM atau ngecek saldo, kok tinggal segini ya? Uang saya kemana ya? Nah itu kan Ya, berarti sering banget tuh. Sering banget ya Dika. Berarti kan sebenarnya ingatan kita itu ada batasnya, ya. Jadi ayo mulai kita biasain ini dari sekarang. Walaupun ini pekerjaan paling nggak menyenangkan, tapi sekarang udah banyak aplikasi, ya. Udah banyak aplikasi yang bisa membantu kita untuk keep track pemasukan dan pengeluaran kita. Jadi kita bisa memastikan kita tuh nggak defisit, ya. Oke. Kemudian yang berikutnya prioritas. Nah, ini tantangannya besar banget buat milenial. Kenapa? Ya tadi kaitannya dengan experience life tadi itu, gitu ya. Jadi kadang-kadang nih prioritasnya mana dulu nih? Yang pasti nggak boleh defisit. Abis itu harus punya dana darurat. Udah pasti. Setelah itu yuk mari investasi. Jangan buang-buang waktu. Nggak apa-apa, aduh sekarang saya untuk investasi cuma punya keleluasaan 200.000, nggak apa-apa, sekarang udah bisa investasi dengan jumlah yang kecil, nggak kayak zaman dulu.
Zaman dulu itu Dika dan teman-teman ya, kalau mau investasi misalnya di reksadana, itu kadang-kadang minimalnya aja harus 1 juta. Kalau sekarang dengan 100.000 bisa, gitu kan. Bisa pakai aplikasi, macam-macam lah ya aplikasinya, silakan teman-teman explore sendiri, gitu kan, bisa pakai aplikasi. Jadi teman-teman bisa berinvestasi dengan mudah dan murah, gitu. Kemudian yang berikutnya, dana darurat. Ini saya paling tekanin ke milenial. Silahkan teman-teman mau pindah kerjaan, mau loncat sana, mau loncat sini, mau pindah-pindah kota, mau apa silahkan. Ya, tapi please punya dana darurat. Nah, dana darurat tuh ngitungnya gimana? Kaitannya sama yang tadi itu. Kalau teman-teman udah tahu nih ya, setiap bulan itu pengeluaran esensialnya berapa? Kebutuhan yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan esensial teman-teman tuh berapa sih setiap bulannya? Misalnya taruh kata 4 juta, misalnya 4 juta, angka 4 juta. Maka emergency fund adalah 1 sampai 3 kali si 4 juta itu. Oke? Jadi ukurannya di situ. Kenapa ukurannya gitu? Misalnya gini nih teman-teman pindah kerja. Perhitungan kita langsung pindah, langsung on gitu kan? Istilahnya langsung on. Bulan berikutnya nggak ada jeda di mana teman-teman tidak mendapatkan penghasilan. Nah, tapi di awal kemarin pandemi banyak loh kejadian teman-teman milenial yang udah deal untuk pindah ke perusahaan yang lain. Tapi begitu ada pandemi, PSBB dipospon. Nah, gimana tuh? Ya kan? Itu banyak terjadi. Kalau kita punya cadangan uang, kita bisa tenang paling tidak untuk 3 bulan. Benar nggak? Jadi kalaupun diposponnya 1 bulan, kita masih aman. Gitu. Karena memang dana darurat itu diperlukan memang untuk kebutuhan-kebutuhan yang darurat, kehilangan pekerjaan, ada kematian, kecelakaan, ya, dan hal-hal lain yang memang kita belum anggarkan. Oke. Kemudian saya juga pengen nekanin ke teman-teman milenial nih, investment jangan lupa, ya, investment. Jangan terlena dengan kemudahan kita gitu ya. Jangan terlena bahwa udah sekarang mah nyantai dulu, experience life dulu, please tolong jangan ya, karena waktu terus berlalu. Makin awal Anda mulai berinvestasi itu makin ringan ya. Kemudian, nah ini juga harus diperhatikan bagi milenial yang satu misalnya bekerja mandiri, freelancer, atau juga yang karyawan tapi berpindah-pindah. Pastikan Anda punya coverage asuransi kesehatan. Jadi kan sekarang kita bisa ya punya asuransi kesehatan sendiri atau yang ada dari kantor. Tapi pastikan Anda punya, karena kesehatan apalagi di masa pandemi ini biayanya tinggi banget. Dan salah satu pengeluaran yang bisa membuat keuangan kita nggak stabil itu adalah gara-gara masalah kesehatan. Jadi pastikan Anda punya, paling enggak ya, punya jaminan kesehatan yang disediakan oleh negara sebagai jalan masuk untuk masuk ke sistem layanan kesehatan. Ya. Kemudian pension fund atau dana pensiun. Aduh, ini kan masih milenial nih Teh gitu. Masih 20 tahun, kenapa harus ngomongin pensiun gitu kan. Masih jauh. Saya rencana pensiun umur 60, berarti masih 40 tahun lagi mungkin ya bekerja. Ya, tetapi saya pengen ngasih tahu nih ya, saat ideal untuk mulai memikirkan tentang dana pensiun Anda adalah di hari pertama Anda bekerja. Oke. Nah, sekarang kan sering juga, kalau misalnya nggak kerja untuk pemerintahan atau bukan aparat atau apa, mana bisa gitu kan, kita nggak akan dapat pensiun. Oh, itu udah salah besar gitu kan. Sekarang ini semua orang bisa punya dana pensiun, bisa punya pensiun. Ya, caranya 2. 1, ikut yang namanya dana pensiun lembaga keuangan, sekarang udah ada yang syariahnya. Yang kedua, berinvestasi yang khusus ditujukan untuk dana pensiun. Ya, dan dimulai dari sekarang. So, nah itu back to basic. Ya, back to basicnya itu tuh, ya. Tapi yang paling penting adalah yang poin 1 sampai emergency fund. Itu dulu deh buat teman-teman, gitu kan. Itu dulu dikuatin. Dan semua ini kita balik lagi ke konteksnya supaya kita kuat.
Jadi kita bisa kuat untuk orang lain. Kalau kita lemah, kita nggak bisa kuat untuk orang lain. Jadi sebelum bicara investment, sebelum bicara apa-apa, yuk mari kita back to basic dulu. Cash flow kita pastikan, kita paham kita tuh sekarang hidup kita ada di mana, level of living kita ada di mana. Terus cash flow kita nggak defisit. Terus kita ngerti prioritas kita apa, kita punya dana darurat. Kalau udah punya itu, baru kita ngomong investmentnya, kita ngomong dana pensiunnya, dan ngomong yang lain-lainnya. Oke. Oke, Dika, ini sekarang udah 21.08. Iya nggak kerasa. Ini saya ya, nggak kerasa, Masya Allah. Jadi itu tadi, mudah-mudahan cukup mencakup apa yang mungkin selama ini ada keresahan teman-teman gitu ya. Dan sekarang saya akan balik lagi ke Dika. Kita buka sesi tanya jawab nih. Kayaknya kalau tanya jawab, mudah-mudahan teman-teman banyak pertanyaan. Tapi jadi kita terlihatnya sih sepertinya banyak banget pertanyaan yang akan masuk. Cuman buat kita manage pertanyaannya, silakan mungkin teman-teman raise hand dulu aja di aplikasi Zoom-nya. Coba biar bisa kita tahu nih siapa dan dari mananya nih, ya nggak Kak nih? Iya, betul. Coba ada pertanyaan dari teman-teman semuanya? Enggak? Atau ini mudah-mudahan nggak lagi pada kaget ya, enggak ya? Karena ternyata apa yang diobrolin itu relate banget Kak, beneran. Dan kadang bener kita tuh kayak nggak ngeh aja gitu kalau kita itu ternyata banyak bocor halusnya ternyata. Ya, dan gini, kadang-kadang kita itu konsentrasi kita tuh gimana ya cari uang. Begitu uangnya udah dapet, kita tuh usaha kita untuk memanage uang kita nggak sekeras itu. Nah, nih Kak, ada yang nanya nih. Fajar Rahmi Nurlaili, Kak mau bertanya bagaimana tips mengatasi marketplace yang memberikan banyak promo, apalagi sekarang banyak kemudahan seperti gratis ongkir. Wah, kayaknya aku kenal nih aplikasinya. Aduh, yang promonya kayak sholat tahajud itu loh tengah malam. Jadi kita harus bangun gitu ya. Iya. Oke, ya, bismillahirrahmanirrahim nih pertanyaannya. Ini kayaknya pertanyaannya banyak juga yang relate ya sama pertanyaan ini. Jadi gini, kemudahan kita untuk mengakses marketplace itu seyogianya harus kita gunakan untuk keuntungan kita. Artinya kita bisa misalnya mencari barang dengan harga yang paling optimal untuk kita. Nah itu sebenarnya ya. Nah tetapi yang namanya juga pasar itu kan penuh godaan ya. Bahkan sampai ada doanya kan kalau mau masuk pasar. Nah ini yang pertama mungkin, tips pertama. Kalau mau buka marketplace jangan lupa ya, itu kan juga pasar juga. Jadi tolong doa untuk masuk pasarnya juga. Iya benar-benar. Baca ya, doa untuk masuk pasar karena memang banyak godaan. Nah, yang kedua ini mungkin berkaitan dengan bagaimana, dan memang di masa pandemi ini kita itu sangat ini banget ya, sangat kan kita tuh lekat banget dengan gadget ya, lekat banget dengan gadget. Kita kerja pakai gadget, kita komunikasi sama keluarga pakai gadget. Jadi itu memang betul-betul dalam genggaman. Akhirnya karena kita lebih sering pegang gadget itu, probability kita untuk buka marketplace kan lebih sering ya, lebih mudah, ya kan? Lebih mudah. Sehingga kita juga harus paham bahwa godaan untuk exposure untuk kita tuh akan jadi lebih besar. Jadi sekarang kita sendiri sebenarnya yang harus mendisiplinkan diri kita. Kapan sih kita akan buka marketplace? Satu, jangan buka marketplace kalau kita lagi iseng. Ya. Kedua, jangan buka marketplace kalau kita lagi lelah. Karena kita akan cari hiburan. Betul. Marketplace ya. Dan banyak orang-orang yang merasa terhibur kalau belanja. Makanya ada fenomena shopping addiction. Ya, itu bahkan kalau yang parah sampai shopping addiction. Ketiga, jangan buka marketplace kalau lagi misalnya marah, bete dan lain-lain. Ya, karena itu bisa mempengaruhi judgement kita. Ya. Jadi kalau mau kita jadwalin kapan kita buka marketplace, apa yang kita cari. Ya, jadi memang itu pengendalian dirinya ada di kita. Atau misalnya jangan menghubungkan account marketplace itu dengan
rekening kita yang isinya banyak. Jadi benar-benar dihubungkan sama yang Ah, isinya ngepas aja deh, gitu. Jadi kita iya. membudgetkan diri sendiri. Mungkin itu ya yang bisa Nah, disampaikan. tapi Kak kalau misalkan nih, kalau Heeh. teman aku bahkan nyampe gini loh, dia Mm. nyampe uninstall aplikasi m-bankingnya dia. Oke. Nah, untuk kasus-kasus yang berat, memang saya sarankan puasa dulu. Jadi kalau misalnya kita udah Gitu lihat nih ya, ya, barang udah iya. datang tiap hari, terus Mm, dibilang perlu enggak, tapi kita udah ada kepuasan banget nih kalau belanja tuh kayaknya happy gitu ya, seneng iya, gitu. iya. Nah, itu kita harus curiga bahwa mungkin mungkin aja kita mulai di fase awal kita kecanduan belanja. Nah, Iya, jadi iya. treatmentnya uninstall dulu aja Mm, aplikasi marketplace-nya. Kalau mau uninstall m-banking silahkan juga. Jadi oke. memang kita perlu jeda, ya. Mm. Nah, Oke. ini Kak ada lagi nih pertanyaan nih. Yang pertama dulu nih dari Kak Dini Endah. Bagaimana cara mulai berinvestasi dengan budget yang terbatas? Katanya gitu, Kak. Oke. Sekarang ini berinvestasi walaupun dengan dana yang terbatas juga sudah bisa, ya. Eh, saya pun tahu, maksud saya pun jadi lebih mendalami seberapa ininya tuh awalnya dari anak saya. Jadi waktu dia ulang tahun ke-18, tiba-tiba dia surprise gitu. Dia buka aplikasi, boleh ya nyebutnya di sini nggak apa-apa ya. Oh, nggak apa-apa. Teh. Dia uh, install aplikasi Bibit Hmm. gitu. Dan ternyata itu bisa memudahkan dengan uang 100.000. Itu dia bisa berinvestasi di reksadana. Dan reksadanya nggak satu. Jadi itu bisa dibagi-bagi gitu ke beberapa reksadana. Jadi kayak bikin portofolio. Dan menurut saya itu Hmm. sangat memudahkan untuk investor pemula ya. Dengan dana yang terbatas. Itu satu. Kemudian yang kedua, sekarang sudah ada nabung saham. Bahkan membeli Hmm. saham, kalau zaman dulu beli saham itu harus punya duit banyak. Kalau sekarang enggak. Kita bisa nabung saham, nanti kalau uangnya sudah cukup baru dibelikan sahamnya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi sekarang ini enggak ada halangan untuk berinvestasi walaupun dengan dana yang terbatas. Misalnya, aduh saya sih investasinya pengen di emas misalnya. Sekarang pecahan yang kecil-kecil juga sudah banyak ya. Iya betul-betul. Ya, pecahan yang kecil-kecil juga sudah banyak. Jadi sebenarnya banyak sekali cara untuk mulai berinvestasi walaupun dengan dana yang terbatas kalau sekarang ini. Alhamdulillah. Oh, ini kayaknya langsung menjawab juga nih pertanyaan dari Teh Vika nih, dari Kak Vika Rahma yang sama juga nih tentang Oke. investasi. Tapi nih kayaknya banyaknya tertarik tentang investasi. Apa mungkin mau dibahas buat webinar selanjutnya nih? Boleh. Mari kita bahas. Coba ya. Ini yang Mm, pertanyaan berikutnya ada nih lagi. ya. Yang mana nih, Misal Kak? ada yang tidak dulu berinvestasi dengan alasan. Nah, jadi begini. Investasi itu kita lakukan kalau paling tidak minimal ya kita sudah punya dana darurat dulu. Walaupun Hmm. itu baru satu kali dari pengeluaran minimal dari kebutuhan minimal bulanan kita. Tapi asal kita sudah punya dana darurat, kita sudah bisa mulai pelan-pelan berinvestasi. Seperti jawaban tadi saya ya, bahwa namanya investasi sekarang ini nggak perlu uang banyak. Dengan uang terbatas kita bisa mulai berinvestasi. Jadi dimulai saja. Aduh cuma 100.000 sebulan, nggak apa-apa. Kita membangun habit, membangun Ah, kebiasaan. iya iya. Karena sesuatu yang baik itu yang bagusnya dimulai dulu. Dimulai dulu aja. Nah, ini ada pertanyaan nih, Kak dari Teh Resti Pratiwi. Mm-mm. Assalamualaikum Kak, izin bertanya bagaimana caranya mulai berbisnis, tapi bisnis tersebut produknya sama dengan teman. Gimana caranya agar saling menguntungkan dan gak timbul masalah soal penjualannya karena produknya sama. Nah, ini tentang bisnis nih, Kak. Oke. Eh, kita lihat ya, kalau kita masuk ke pasar, yang jualan kangkung tuh kan banyak ya, jualan sayur. Sini jual sayur, sana jual sayur, sini jual sayur ya. Kadang-kadang satu deret itu 10 gitu yang jual sayur. Nah, tapi kan nggak masalah ya. Artinya Iya iya. gini, yang pertama, kalau misalnya produknya sama, kita harus yakin juga bahwa namanya rizki itu masing-masing sudah dipergilirkan oleh Allah. Jadi
nggak usah khawatir ya. Kalau kita bicara masalah nggak kalau produknya sama gitu ya, nggak masalah insya Allah, karena rezeki itu memang sudah diatur oleh Allah. Nah sekarang mungkin yang perlu juga difikirkan adalah bagaimana hal yang kita anggap sebagai halangan ini ya, aduh produk saya itu sama produk teman gitu ya. Iya, iya. Bagaimana supaya kita mempunyai pembeda ya. Contoh misalnya, kita sama-sama nih jualan cemilan misalnya gitu kan. Kita sama-sama jualan cemilan, tapi mungkin kita punya cara pemasaran yang berbeda. Mungkin kemasan kita berbeda ya. Iya, iya, iya. Mungkin konsumen yang kita sasar boleh jadi berbeda gitu kan. Jadi memang kalau produknya sama maka kita perlu mencari pembedanya seperti apa. Dan tetap ingat ya, walaupun dalam bisnis jangan sampai merusak silaturahmi. Paling tidak Hmm, kita yang betul, menjaga betul. supaya tidak merusak silaturahmi. Nah, Masya Allah, nih 3 pertanyaan tadi nih keren-keren banget. Cuman kayaknya bisa mewakili Bu juga nih, Kak, buat apa webinar-webinar selanjutnya tentang investasi, tentang bisnis, tentunya yang pastinya ini apa milenial-milenial termasuk juga Gen ya, Z tadi pasti iya, apa penasaran iya. tentang 2 hal itu. Nah, Kak, Mm-mm. ini sebelum kita lanjut ada sesi selanjutnya. Ini ada nggak closing statement nih dari Kak Oke. Feby buat kita semua nih, buat milenial? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman ya yang sudah join malam ini, aduh senang sekali, luar biasa ya antusiasmenya ini. Ingin saya sampaikan adalah bahwa mau kita generasi apapun, mau kita sangat terhubung dengan teknologi ataupun tidak, bagaimanapun karakteristik generasi kita. Sebenarnya kalau kita melihat basic yang harus kita persiapkan secara keuangan, itu sebenarnya sama saja. Ya, sama. Jadi ilmunya sebenarnya sama. Justru malah untuk milenial, saya lebih menekankan untuk bisa membangun stabilitas keuangan. Kenapa stabilitas keuangan ini harus dibangun? Supaya bisa teman-teman itu dinamis dengan tenang. Ngerti nggak? Ya. Jadi misalnya teman-teman mau pindah-pindah kerjaan, saya mau ngejar teh yang IT. Wah, ini perusahaan ini keren, saya pengen kerja di situ, atau saya pengen pindah lagi. Silahkan. Kalau teman-teman punya dana darurat nih, pindah-pindahnya nih, loncat-loncatnya akan lebih tenang. Karena kalaupun misalnya namanya loncat ya, kadang-kadang kayak tadi saya bilang kan, udah deal nih, bulan depan pindah ke sana. Corona. Iya. Ternyata dipospon gitu kan. Kalau teman-teman nggak punya dana darurat, pasti akan kebingungan. Nggak ada pemasukan gitu kan. Nah, tapi kalau teman-teman punya dana darurat, itu akan sangat menunjang lifestyle yang teman-teman lakukan gitu loh, akan menunjang apa ya, memang karakter milenial yang sangat dinamis, tapi kita punya stabilitas keuangan gitu kan. Jadi secara kita punya dana darurat, cash flow kita aman, kita sudah mulai berinvestasi. Jadi dinamis dalam hidup teman-teman, tapi usahakan stabil dalam keuangan dan punya basic yang solid. Nah, itu. Luar biasa banget nih malam hari ini, malam yang sangat berfaedah nih buat aku, Kak. Tapi ini mohon maaf nih Kak, ada Iya. pertanyaan masuk tapi ternyata nggak sempat aku Oke, bacain nih. oke, oke, mana Nah, nih? ini. Bagaimana pendapat Teteh misal ada yang tidak dulu berinvestasi dengan alasan pemasukan yang belum pasti, Mm-mm. mengingat sebelum menuju investasi, pos-pos dana darurat, kebutuhan proteksi udah siap katanya gitu Kak. Oke. Gimana Kak? Yaitu tadi paling tidak punya dana darurat dulu sama Hmm, punya proteksi untuk asuransi kesehatan ya, paling ya tidak ya. asuransi kesehatan. Dana darurat berapa banyak? Coba punya 1 kali dulu. Nah, kalau udah punya 1 kali dana darurat, sok silahkan pelan-pelan berinvestasi karena sekarang ini berinvestasi sudah bisa dengan jumlah nominal uang yang tidak besar. Ya, Oke, ini keren sebenarnya ada keren kelewat keren. satu lagi nih Dika. Oh masih ada Kak? Bagaimana cara Coba memilih coba. perusahaan strategis yang berpeluang tinggi dalam berinvestasi. Nah, Ya ya. ini mungkin kaitannya dengan apa nih? Misalnya berinvestasi langsung ke perusahaan atau berinvestasi lewat saham perusahaan tersebut ya? Coba. Coba ada dari
Kak Azwar ya, Iya, Kak Muzakir. Azwar. Oke, gini. Misalnya nih, saya asumsi aja misalnya ini berpeluang investasi melalui saham ya. Mm-mm. Oke. Jadi memang kalau kita bahas investasi, pasti orang tuh sangat tertarik kalau hasilnya atau imbal hasilnya tinggi. Benar nggak? Ya kan? Semua orang pengen berinvestasi yang imbal hasilnya tinggi. Nah, tapi yang perlu kita ingat, ini mungkin intro apa sih? Intro dari pelajaran investasi. Kalau return-nya atau imbal hasilnya tinggi, itu mengimplikasikan bahwa resiko dari investasi itu juga tinggi. Oke. Jadi investasi itu bukan masalah wah saya harus yang tinggi atau saya yang apa, enggak. Investasi itu adalah masalah kecocokan antara jangka waktu, tujuan investasi, dan resiko yang bisa diterima oleh teman-teman. Karena tidak semua orang nyaman dengan resiko tinggi. Benar nggak? Iya, iya, Ada yang, betul. saya mah yang aman-aman aja deh teh gitu, nggak berani Ah, gitu kan. Atau apa. Nah, tentu saja kita kan nanti prosesnya kompromi ya. Apa nih yang terbaik? Misalnya untuk saya mau investasi untuk dana pensiun, apa nih yang terbaik gitu kan. Ini masih 23 tahun lagi misalnya pensiunnya misalnya gitu kan. Nggak apa-apa kita pakai yang jangka panjang. Kalau jangka panjang kita boleh pakai yang risikonya tinggi karena jangka waktu yang panjang bisa menyerap fluktuasinya. Nah, itu tapi nanti ya pelajarannya nanti. Jadi kalau kita bicara tentang saham ya, saham perusahaan, apalagi saham publik ya yang sudah diperdagangkan di bursa, itu ada pendekatan namanya pendekatan fundamental atau fundamental analysis, yang mana kita itu melihat dari laporan keuangannya, kondisi perusahaannya, ada rasio-rasionya dan lain-lain yang bisa memberikan confidence kepada kita bahwa perusahaan ini fundamentalnya atau dasarnya baik, solid. Ya, kalau saya sendiri saya lebih senang dengan perusahaan yang secara fundamental memang baik gitu ya. Karena kalau perusahaan fundamentalnya baik, mau ada fluktuasi harga pun terjustifikasi kenapanya. Ya, beda dengan misalnya kita mungkin sekarang banyak ya yang di Instagram juga rame ya, saham pom-pom ya yang iya, itu iya. ya. Terus saham-saham yang direkomendasikan oleh selebgram misalnya gitu. Banyak banget. Banyak banget ya. Nah, tapi kalau teman-teman mungkin kalau yang minat untuk lebih mendalami itu, coba belajar tentang analisis fundamental dulu. Jadi bisa menilai secara objektif melalui tolak ukur keuangan, eh, yang perusahaan yang bagus tuh kayak apa sih gitu. Jadi itu bisa memberikan confidence kepada kita untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Tentu saja semua investasi mengandung resiko. Itu yang perlu kita ingat. Oke, Masya Allah nih. Luar biasa. Ini salah satu apa ya? Mungkin kalau bisa dibilang trailernya nih menuju webinar selanjutnya nih. Nah, tapi Kak Febi, ini Ya. sebelum kita menuju di akhir acara, ini ada beberapa program yang bakalan kita kasih tahu dulu nih. Salah satunya juga yang terpenting mungkin buat teman-teman influencer nanti bisa join juga, kita bisa kolaborasi di eh, bisa kolaborasi di program-programnya Darul Quran. Nah, kita nanti akan ada mana nih? Nah, kita akan ada kunjungan pesantren Darul Mansur di Wanayasa. Nah, nanti bakalan diputerin dulu nih videonya dari teman-teman Darul Quran. Coba kita dengerin dulu ya. Oke, videonya masih di jalan nih buat teman-teman. Tungguin dulu ya sebentar lagi. Oke. Oke, Kak Feby nih, sambil nungguin videonya nih, aku Ya. mau tektokan dulu nih sama Oke. Kak Feby. Kan Darul Quran ini banyak banget program-programnya. Nah,
dengan dukungan dari influencer nih, menurut Kak Feby ini bisa jadi apa ya, satu kekuatan gak nih buat memperkuat ukhuwah Islamiyah dan lain-lain. Menurut Kak Feby gimana nih? Ya, tentu saja iya sih, Dika ya. Kalau artinya semua kemudahan teknologi ini harus kita gunakan untuk kebaikan. Dan kalau saya tuh selalu berpikir apa ya, kalau kebaikan itu nggak mungkin lah semua tuh bisa dihandle sama satu orang. Kita perlu banyak sekali tangan-tangan, ya tangan-tangan yang gotong royong untuk melakukan kebaikan. Nah, salah satunya kan teman-teman influencer ya, yang tentu saja dengan keahliannya masing-masing nih bisa mengajak orang menuju kebaikan. Betul. Mm-mm. Menginfluence-nya nggak cuma Iya, tentang duniawi tapi juga tentang semangat akhirat ya Teh ya. iya, iya dong Oke. harus gitu karena apa namanya kan dunia wal akhirat ya. Nah, betul. Nah nih Kak, kita lihat dulu Wow. gimana Kak? Keren gak tadi Kan ya, konsep pesantrennya keren outdoor? ya, outdoor ya. Jadi nanti ini tuh Kak, tanggal 12 Februari itu, 12 Februari 2021 akan ada kunjungan ke pesantren di sana. Nah, Mm. ini tuh terbatas hanya untuk 30 seat untuk influencer. Jadi nanti kita Wow, bakalan kalau istilahnya kopi darat di sana lah gitu, Masya ketemuan, Allah. diskusi program-program apa yang mungkin nanti bisa collab bareng kan sama Iya, teman-teman iya, iya, influencer. betul, betul. Nah, jadi nanti teman-teman mungkin yang teman-teman influencer sahabat aku yang mau join di sana bisa hubungi apa Kak Min nih di grup influencer. Jadi buat teman-teman influencer bisa langsung di japri aja mungkin ya dari Kak Minnya. Nah, nanti teman-teman bakalan apa ya ketemu sama teman-teman influencer lainnya di sana. Kak Feby juga kayaknya mau ikutan nih. Oke, nah KBB ini ada sesi giveaway nih. Jadi kita nungguin dulu nih dari teman-teman Darul Quran. Pertanyaannya dari KVB atau dari teman-teman Darul Quran nih? Coba. Temen aku aja. Coba, Coba gimana coba, gimana nih? coba. Kalau saya kan menjawab pertanyaan. Coba. Menjawab pertanyaan teman-teman. Mana nih pertanyaannya? Pertanyaannya, bentar aku tungguin dulu nih. Oke. Nah, bukan mau. Nah, sebelum sebelum tahu apa pertanyaannya apa, kayaknya Mm-mm. mesti diliatin dulu deh merchandise eksklusifnya itu apa. Uh, Coba nih, soalnya teman-teman udah nyiapin juga nih teman-teman dari Darul Quran. Nih, kan
merchandise-nya eksklusif banget nih Kak. Dan tentunya sangat-sangat diperlukan buat teman-teman yang mungkin lagi di jalan harus Mhm, ke betul masjid betul. yang terdekat karena kan Mhm. sekarang masjidnya juga ini nggak pasang dulu sejadah kan ya. Iya, jadi Mm-mm, berguna banget ini untuk di masa pandemi. Kalau mm-mm, misalnya betul. teman-teman kemana-mana ya, terus mau sholat, mau apa, aman tuh. Udah bawa Iya, sajadah sendiri. iya dan Protokol kesehatannya sejadah oke. sejadahnya juga ini ramah tempat juga Kak. Jadi kayak Heeh, pouch kecil gitu kan. heeh. Aduh, tuh ada yang bilang Teh Resti gemoy katanya. Kayaknya pengen banget nih. Aduh. Coba-coba. Nih akan ada pertanyaan. Nah, pertanyaannya nanti dijawab sama teman-teman ya. Coba, ini aku masih nunggu ini pertanyaannya. Coba mana ya? Bentar, bentar. Oke. Oh iya Kak, Mm, nanti setelah setelah ada pertanyaan dari kita, nah nanti kita bakalan foto bareng dulu lah ya. oke. Jadi mungkin mulai dari sekarang em, apa? Dari sekarang bisa di iniin dulu kameranya di turn on dulu aja. Coba biar kelihatan gitu yang ganteng sama yang cantiknya. Mm-mm. Mana? Coba. Coba. Kan udah mulai kelihatan kan? Nah, nih eh bentar, bentar. Masih ada nih yang belum dinyalain. Oke, dinyalain dulu. Yuk. Wah, ada Ustadz Irfan juga ya. Assalamualaikum Ustadz. Aduh. Saya kemarin ketemu sama Ustadz di acaranya Daku Jogja. Masya Allah, di jauh banget. Bukan kalau di Bandung ada Jogja Kepatihan, bukan di situ kan ya? Oke, nih Kak udah ada pertanyaan nih. Jadi Masya buat Allah. teman-teman yang sudah hadir di sini bakal bisa mendapatkan merchandise eksklusif tadi. Coba sebutkan dulu 3 program Darul Quran. Coba yang bisa raise hand dulu tapi nih karena kan merchandise-nya terbatas buat satu orang yang ikutan. Oke, coba yang raise hand nanti akan dipilih sama tim Daku buat mendapatkan merchandise eksklusif. Jadi pertanyaannya sebutkan 3 program Darul Quran. Ini pertanyaannya tidak berlaku untuk KVB ya. Coba ada yang menjawab 3 program Darul Quran. Ini nggak berlaku juga untuk adminnya Darul Quran ya. Nggak berlaku. Coba, coba. Ada yang mau raise hand? Mana nih? Mana nih? Ayo. Nanti dapat dapat merchandise eksklusif loh. Coba 3 program. Ini silakan ya, bisa cek di Instagram mungkin. Silakan, silakan. Ayo. Dari wajah-wajahnya kayaknya mulai ngepoin nih. Ayo. Ada yang mau menjawab? Nah, tuh admin Daku katanya padahal Kak Min mau dapat merchandise. Mohon bersabar ya ini ujian. Atau mungkin nih kan sahabat-sahabat Daku influencer di sini ada yang pernah bantu campaign dari Darul Quran. Nah, mungkin kita kerucutin aja nih. Jangan 3 lah. Ya gimana admin? Boleh nggak? Misalkan apa nih yang pernah di collabs bareng sama teman-teman influencer di sini? Coba. Oke, satu aja boleh. Nanti langsung dapat merchandise eksklusif dari Darul Quran. Coba. Yang mau rasain? Ayo. Nah, kan. Ayo siapa? Jadi ikutan buka Instagramnya Darul Quran nih Dika. Iya, kan. Anaknya ambisius, walaupun nggak boleh ngejawab, anaknya ambisius. Jadi langsung. Nah, coba mana Kak Vika mana? Coba kita aktifin dulu aja coba kita jawabnya langsung nih. Ada menjawab di everyone. Kak Vika Rahmah.
Iya, Kak. Coba diaktifin Kak ininya, videonya. Ini masih sama adik, jadi belum bisa, maaf. Oh gitu. Coba kita tunggu nih jawabannya dari admin. Coba yang Kira, maksudnya yang rumah Tafiz bukan? iya, maksudnya campaign donasi rumah Tafid. Ya, Bener nggak tuh, Kak? dikit lagi. Coba, ini udah dikit lagi nih, udah bener tapi ya. Cuman gimana nih, keputusannya ada di admin. Kalau boleh, mungkin udah rezekinya Kak Vika nih. Coba, boleh nggak nih jadi pemenang? Atau mungkin ada teman yang lain yang bisa jawab dengan lebih tepat? Coba, coba yang bisa jawab lebih tepat, mungkin akan menjadi pemenangnya. Sama Quran Call bagaimana, Kak? Nambahin. Nah, coba Quran Call katanya. Soalnya waktu itu saya peserta Quran Call. Oh, Masya Allah. Berarti Kak Vika nih jadi pemenangnya. Masya Allah, Alhamdulillah. Betul. Jadi yang Quran Call tadi betul dan sudah dijawab dengan benar juga. Dan keputusannya sudah ada dari admin. Jadi insya Allah selamat untuk Kak Vika Rahmah mendapatkan merchandise eksklusif sejadah tadi. Sejadah yang gemoy katanya. Jadi insya Allah Kak Vika nanti akan mendapatkan sejadah tersebut ya. Terima kasih banyak, Kak. Iya, sama-sama. Ini Kak Vika dari mana nih? By the way. Tinggal di Banjarmasin. Oh, alah, Ah, Masya Allah, Masya jauh Allah. banget. Oke, nih. Untuk Kak Vika, nanti silakan dikontak langsung aja admin Darul Qurannya ya. Ada tuh, name-nya admin Daku. Nah, nanti Kak Vika kontak di sana. Nanti tektokan aja buat pengirimannya ya. Nah, so, buat teman-teman yang belum mendapatkan merchandise eksklusif tadi, masih ada kesempatannya nih. Ada 2 merchandise eksklusif yang akan dibagikan sama Darul Quran. Nah, syaratnya itu teman-teman membuat review apa? Sharing ilmu yang tadi sudah diberikan sama Kak Feby. Nah, terus di-upload di media sosial teman-teman juga. Nanti di-tag nih dari Darul Qurannya. Di-tag Instagramnya Darul Quran Bandung. Nickname-nya Daku_Bandung. Nah, nanti teman-teman dari Daku Bandung bakalan pilih 2 orang yang reviewnya atau resumenya paling bagus, paling lengkap, dan paling apa ya, paling mendekati hasil yang sudah kita sama-sama dengarkan malam hari ini. Nah, oke. Nah, Tag aku jangan juga lupa boleh, juga. Dika. Mhm. Tag Gimana, Kak? saya juga boleh. Tag saya juga Oh boleh. iya, di tag juga Kak Feby di @febfeby. Mungkin kalau mau nge-tag aku juga boleh juga. Mau Nih nge-tag di aku juga boleh. Ya, @feby. iya. By the way nih, buat teman-teman kita alhamdulillah sudah ada di ujung acara. Jadi buat teman-teman sebelumnya kita foto bareng dulu, mungkin izin boleh nggak nih? Kita kalau istilahnya milenial apa? Pub screenshot katanya gitu. Coba ya, kita pub screenshot dulu. Ini mau pakai masker semuanya atau mau enggak nih? Coba biar kompakan kita, biar kompakan. Biar kompakan. Pakai Oke, masker. pakai masker nih. Kalau mau pakai masker nanti aku Boleh. bikin dulu nih masker bengkuang. Coba. Oke. Oh, kita buka masker aja ya. Oke, buka masker ya. Kan nggak di satu ruangan nih. Oke. Oke. Ini masih ada yang belum mengaktifkan kameranya nih. Gimana nih? Ada banyak. Coba kita aktifin dulu. Kita screenshot dulu. Pub screenshot. Wah, udah kelihatan sekarang Nah, wajah-wajahnya. kan Masya Allah. Ya Allah. Terlihat kan ini apa influencer-influencer yang nggak cuma terkenal di dunia tapi di akhirat juga nih, Kak. Insya Allah, alhamdulillah. Iya. Coba. Yang Oke. dari jari-jarinya mengalir kebaikan ya. Betul. Yang terkenalnya tuh nggak cuma di kalangan manusia tapi di malaikat juga kan? Iya. Tiap kali Coba. ada like tuh, dia kasih yang Hmm. positif like, malaikat catat. Iya. Repot tuh malaikat tuh kan. Betul. Yuk. Sibuk nyata kebaikan. Nah, oke. Nanti bakalan di screenshotnya sama teman-teman admin ya. Oke. Oh, kayaknya yang ukti-ukti kayaknya beresin dulu kerudung, Kak Feb. Iya, sepertinya gitu.
Biasanya niup-niup dulu kerudung, begitu. Yuk kita pap screenshot dulu, oke? Nah, oke, mungkin yang lainnya nih agak lagi mager atau mungkin lagi persiapan dulu. Oke, kayak aba-abanya dari admin ya. Oke nih, siap. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya dong. Boleh, boleh. Tambah lagi ya. Siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. Boleh, boleh. Sekali lagi ya. Ini aku kalau diajak foto-foto nggak akan beres kayaknya. Siap. 1, 2, 3. Admin udah? Oke, katanya nih, buat teman-teman influencer semua, sahabat aku semuanya, terima kasih sudah bergabung di webinar yang keren banget dari Kak Feby nih. Aduh Kak, terima kasih banget nih transferan Sama-sama. ilmunya. Jangan kapok-kapok nih kalau diundang lagi ya. Enggak lah, nggak kapok, seru insya Allah ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf nih kalau ada yang salah-salah. Mohon Di, maaf. aku juga nih, mohon maaf nih buat teman-teman semua. Kalau misalkan ada kesalahan-kesalahan ucap, mohon maaf ya, jangan masukin hati. Aduh, mohon maaf banget. Oke, Kak Feb, kita tutup aja dulu ya webinar malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di webinar dengan tema-tema yang menarik tentunya. Kita akhiri dengan istighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih semuanya. Dika Rozan Fauzi pamit, Kak Feby juga pamit ya. Saya juga pamit. Admin Daku juga pamit. Dadah semuanya. Insya Allah kita bertemu di webinar selanjutnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Iya, Tak. Dadah, Kak.